Biar tidak lama, langsung saja kami akan sapa beliau, Cak Masmud. Ya, selamat datang di channel kami, Cak Masmud ya, channel Sari Uye. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu ijtihadnya Kang Santri sekarang di era milenial, yakni dakwah lewat digital. Nah, Dan kita akan mengkanter pemikiran-pemikiran dari Wahabi dan menyebarkan paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan Thariqah An-Nahdiyah. Kebangsaannya tidak akan berseberangan Thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dengan kebangsaan yang ada di Indonesia ini. oh berarti jenengan juga suka nonton video Wahabi itu Mas ya? Iya, ada sedikit-sedikit kami dapat informasi di channel tersebut. Itu banyak pemikiran-pemikiran yang diasong oleh pemikiran Timur Tengah, khususnya orang-orang Saudi itu yang berpaham Wahabi itu mencoba mendekatkan diri pemikirannya di Indonesia. Dan saya yakin pemikiran-pemikiran orang Wahabi ini akan kesulitan. Kenapa begitu Mas? Kenapa Karena sulit akan berkembang? bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di sini. Contoh kecilnya itu seperti halnya di daerah Aceh, Ya. itu kan sangat kuat paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malah ketika ada salah satu ustadz dari kalangan Wahabi mencoba menawarkan pemikirannya di sana, maka akan terjadi pro kontra di kalangan itu, sampai ada pengusiran, timbul gejolak dan sebagainya, konflik di kalangan masyarakat akan bertentangan gitu. Karena kebiasaan-kebiasaan orang-orang Aceh umpamanya itu salah satu contohnya sama dengan Nahdiyin ini akan berpaham Nabi, ya ada maulid Nabi, tahlilan, ziarah kubur dan sebagainya. Malah sama orang-orang Wahabi diharum-harumkan. Akan terkejut orang-orang masyarakat di waktu itu. Tapi kan gini Mas, biasanya kaum Wahabi itu menyatakan, oh itu bid'ah, bid'ah nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Pokoknya apa yang tidak dilakukan Nabi, bid'ah menurut versi mereka. Setuju nggak kira-kira dengan pernyataan yang seperti itu Mas? Teman-teman Wahabi itu kan mungkin tidak melihat analisis yang ditawarkan oleh istilah daripada bid'ah sendiri. Apakah nanti itu bid'ah yang sifatnya baik, apakah nanti bid'ah itu sifatnya buruk. Kalau kita lihat amaliyah An-Nahdiyah itu amaliyah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak akan berseberangan dengan istilah-istilah. Yang sebenarnya istilah di Ahli Sunnah sendiri Mas kan pada dasarnya cuma pembahasan aja ya, contoh Maulid Nabi. Padahal isinya adalah pengajian sejarah, menyanjung sifat-sifatnya Kanjeng Nabi, bersolawat, baca salam kepada Nabi. Sebenarnya mereka mungkin alergi dengan istilah aja Mas. Nah itu apa ya yang perlu kita pahami dalam era sekarang itu, mencoba mendekatkan istilah, memahami istilah. Kalau dalam istilah Arab itu ada ziarah kubur, kalau istilahnya Jawa itu adalah ada nyekar, kan seperti itu. Dengan istilah-istilah seperti ini tanpa merubah esensi yang ada, yang penting esensinya isinya tidak berubah. Di dalam tawaran hadis itu kan memang ziarah kubur itu kan pertama kali itu kan dilarang, tapi setelah itu kan ada anjuran di waktu itu. Ini kan konsep yang ditawarkan adalah konsep nasi mansukh ini. Jadi kalau umpamanya orang-orang Wahabi gak memahami konsep nasi mansukh, ini akan kerepotan sendiri, akan kerepotan fatal. Oh ya Mas, ada tawaran hadis itu seperti kuntu nahitukum an ziyaratul kubur. Memang di waktu itu hadis ini menawarkan bahwasanya saya larang orang tersebut itu untuk ziarah kubur, karena mungkin di waktu itu Islam itu masih gak begitu lemah kuat, imannya. Ketika gak begitu kuat, takut kembali menyembah berhala dan lain sebagainya. Setelah itu ada hadis lagi fazuruha, maka berziarah. Ada lagi yang lucu Mas ya. Mereka itu melarang ziarah kubur kalau kuburannya itu jauh. Kalau dekat boleh. Dengan dalil itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari Mas. Kata Nabi itu la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Yang pertama adalah Al-Masjid Haram, yang kedua Masjidil Rasul katanya. Yang ketiga kan Masjid Al-Aqsa. Jadi Nabi itu la tusyaddu rihal, tidak boleh melakukan perjalanan jauh menuju 3 masjid. Nah, dari ini Mas, mereka itu akhirnya berpendapat ziarah Wali Songo bagi orang yang jauh
maka haram. Karena tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali menuju 3 masjid. Tetapi ketika mereka menggunakan hadis ini dari sisi kemutlakan hadisnya, Mas ya. Namun ternyata orang pertama yang melanggar hadis ini adalah mereka sendiri. Buktinya apa? Buktinya mereka kuliah di luar negeri. Seharusnya la tusadduri hal illa ila salat. Padahal kuliah di luar negeri itu guys ya, bukan ke masjidnya, tapi ke kampus. Intinya mereka itu kayaknya apa ya? Inkonsisten lah. Jadi mereka itu tidak konsisten. Jangan lupa bagi orang-orang yang mengandalkan bahwasanya orang yang kuliah di Timur Tengah katanya itu jauh lebih pintar daripada yang lokal katanya, Mas ya. Sekarang mari kita buktikan, dan jangan meremehkan Cak Ibnu Mas'ud, saya rasa guys ya. Beliau mau tidak mau ya begini-gini. Ini penampilannya aja kayak biasa guys ya. Tapi beliau itu sudah pernah ke Timur Tengah ya. Ya intinya itu. Tapi beliau ini nggak mau guys ya, nggak mau disebutkan itu. Luar biasa tawadhunya. Jadi beliau masih melekat jiwa kesantriannya, santri NU. Memang santri NU itu tidak pernah bangga dengan titel guys ya. Jadi tidak pernah bangga dengan titel. Kalau cuma titel buat apa ya? Bahkan titel santri itu banyak sebenarnya yang sarjana, Mas ya. Sarjana, tapi nggak pernah dikasih label itu, nggak pernah. Itulah santri. Dan ada juga yang bertanya kepada kami, kenapa Sani Uye tidak ngisi pengajian umum aja? Apalah daripada mengkanter apa sutat-sutat Wahabi itu. Gini Mas ya, untuk ngisi pengajian itu kami merasa tidak cukup dan kami merasa tidak enak. Ada orang-orang alim yang jauh lebih alim dari kami. Jadi biarlah mereka yang ikut apa yang ngisi pengajian itu. Yang ngisi pengajian itu para kiai itu. Kami cuma santri. Jadi kita malu. Tukang ngopi. Ngopi aja. Ketika ngopi ternyata lihat video ada sutat-sutat itu Mas kayak Wahabi itu yang katanya menghadiri majelis sampai majelis zina. Ada majelis zina. Perbandingannya majelis zina dengan majelis homer, guys. Innalillahi iki bid'ah itu nanti katanya termasuk dosa besar yang katanya itu di bawahnya syirik. Ini perlu klarifikasi. Dan yang dia maksud guys ya, bid'ah yang dia maksud ternyata tahlil. Bayangkan perbandingannya tahlilan dosanya itu guys, atau bid'ah yang dia maksud sebenarnya tahlilan. Sebab dia mendapat pertanyaan dari jemaahnya itu, bagaimana hukum menghadiri acara tahlilan tetapi nggak ikut baca, hanya setermuka. Lalu dia itu bilang haram. Lalu dibandingkan dengan itu, seumpama ada majelis, pakai majelis istilahnya, majelis zina. Ya Allah, ada majelis zina guys. Bayangkan, majelis zina, majelis homer, maka dosa bid'ah tahlilan ini masih di atasnya. Bahkan peringkat nomor berapa ada naik kelas. Jadi pertama syirik, setelah itu bid'ah atau tahlilan ini. Ya Allah. Padahal dalam hadis-hadis bertebaran banget ya, gak ada hadis mengatakan dosa kedua, peringkat kedua, ranking kedua adalah bid'ah, gak ada. Berarti itulah fatwa yang bid'ah sendiri. Fatwa yang bid'ah sendiri itu.